Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Ya, di sini sebagai kepala kandang, bahasanya kepala kandang. Di sini kita mendirikan yayasan pendidikan yang dasarnya itu adalah kuda. Yayasan itu namanya Al-Furusyah. Al-Furusyah diambil dari bahasa Arab yang artinya faros, faros yaitu kuda. Dan Furusyah itu artinya adalah ilmu ketangkasan berkuda. Ya, itu makanya kita mengambil nama Al-Furusyah. Alamatnya ini di Jalan Endro Suratmin, sebelum di Komplek RRI, ya, Komplek RRI sebelum kampus UIN. Pertama kali mendirikan itu kita ada teman kita ibaratnya ketua yayasan, pemilik yayasan itu namanya Rashid. Dia menjual mobilnya, menjual mobil dan akhirnya dapat 3 ekor kuda. Nah, alhamdulillah dari 3 ekor kuda itu tahun 2017 sekarang di Lampung ini tersebar sekitar 100 ekor. Pertumbuhannya selama 3 tahun. Nah, visi misi kita di sini yang pertama, kalau yayasan kita di kuda ini pengen yang pertama ini mengenalkan untuk masyarakat Lampung, karena pertumbuhan di Lampung ini kuda ini baru 5 tahun terakhir ini, padahal sebenarnya kuda di Pulau Jawa itu udah dari mungkin dari zaman sebelum penjajahan sudah ada. Jadi keutamaannya itu barang siapa yang memelihara kuda, kotorannya, kencingnya, bulunya, jejak kakinya itu semua dinilai pahala oleh Allah. Jadi kuda-kuda di sini memang kami dedikasikan, kami latih untuk fokusnya. Sebenarnya kalau keterampilan di kuda itu ada banyak, ada 5, halang rintang, tunggang dasar, jumping, ada eventing, endurance, horseback archery. Nah, di sini kami lebih mengedepankan endurance dan horseback archery. Yang pertama, kenapa? Kami melihat potensi wilayah Lampung itu banyak view, banyak tempat-tempat yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti Pulau Jawa, Jakarta, yang memang notabene-nya kuda itu lebih banyak dibanding di sini. Tapi kita memanfaatkan panorama atau tempat-tempat yang punya nilai wisata. Endurance itu adalah maraton, seperti maraton, membawa kuda sejauh-jauhnya. Karena kita indikasi bernapak tilas dengan Rasulullah, junjungan Nabi kita. Dia mampu mengendarai kuda dari Mekah, Madinah, dari Mekah ke Damaskus itu sejauh 500 kilo. Nah, itulah yang pengen kita ikuti jejak beliau yang pertama. Kemudian memanah di atas kuda. Ya, kemudian memanah di atas kuda. Nah, ini adalah puncak olahraga berkuda paling tinggi, karena dia udah ketika di atas kuda itu sudah tidak megang kendali kudanya, ya, pasrah dengan kudanya sambil memanah. Nah, itu adalah puncak dari olahraga berkuda itu sendiri.
Kuda alhamdulillah ini kita total ada 12 ekor. Kuda titipan ada 6, kuda sisanya kuda yayasan. Jenisnya apa aja? Jenisnya kita kuda kalau kuda itu jenis itu beragam. Yang pertama ada jenis lokal. Jenis lokal itu jenis kuda sandalwood yang ada di the origin of Indonesia itu di NTT, di Flores, ya. Itu ada jenis sandal. Nah, seperti ini seperti jenis kuda sandal. Kuda sandal ini? Ya, sandalwood. Nah, sandalwood ini kuda lokal Indonesia. Kuda asli Indonesia. Ini tingginya cuma 135. Tapi punya kekuatan daya tahan yang luar biasa. Karena memang notabene kuda ini untuk diperuntukkan untuk mengangkut beban kayak hasil panen, sama perjalanan jauh barang gitu. Kuat, sangat kuat. Kuat ini bukan berarti kekuatan, tapi tahan. Ya, tahan. Dia punya tahan. Makanya kuda-kuda yang beginilah kami pelihara, yang notabene-nya punya spesifikasi apa yang kita mau nih ke endurance. Nah, endurance kan butuh long last tuh, butuh tenaga yang panjang, butuh sesuatu yang lebih. Nah, kuda-kuda seperti ini cocok. Kalau kuda-kuda yang besar impor itu justru mereka tidak tahan dipakai endurance. Sampai berapa kilo Mas kalau untuk endurance? Kalau dilatih mungkin hanya mampu 60. 60 kilo? Iya. Kalau kuda Arab moyangnya, karena sejarah kuda yang pertama adalah kuda itu memang diturunkan oleh Allah, itu di Baitullah untuk Nabi Ismail dan Ibrahim, itu adalah kuda Arab. Nah, kuda Arab adalah kuda terbaik itu. Karena diturunkannya di daerah Arab, daerah yang panas, gersang, dan memang kondisi iklim yang memang benar-benar strong lah bahasanya. Kalau perawatan kuda itu gampang-gampang susah. Seperti halnya kalau kita belum tahu, ya susah banget. Tapi kalau udah tahu, lama-lama paham. Cuman memang mereka seperti bayi. Gimana perawatannya? Jadi pagi itu harus disikat tiap pagi. Apanya? Bulunya. Karena mereka ini kan bermain nih. Ada debu yang menempel, ada yang bulu yang harus seperti ini. Bulu yang harus harus dirontokkan. Tidak dimandikan. Disikat aja, dia di groom. Kalau bahasa kita grooming. Itu merontok wajib setiap hari. Yang pertama, kegiatan groom itu adalah yang pertama melancarkan peredaran darah dia. Kemudian merontokkan bulu-bulu yang panjang, kemudian menghilangkan debu yang ada di bawah bulu-bulunya itu, sehingga kalau tidak di groom dia akan kusam, tidak mengkilat gitu, untuk mengeluarkan minyak. Ini rata-rata kita kudanya betina. Yang pertama betina itu dia lebih jinak, lebih tenang dibanding kuda jantan. Walaupun jantan itu punya simbol kegagahan. Ya, tapi kalau untuk orang baru tidak disarankan. Karena kami dulu beli 3 itu jantan semua. Wah, kandang hancur semua itu. Ribut, berantem. Kita satu ini kita tahan dengan 10 orang, nggak bakal kuat kita nahan. Kalau untuk di sini karena kita tadi orientasinya kita buka pendidikan berkuda, olahraga berkuda. Di sini ada paket-paketnya. Nah, paket-paketnya yang pertama itu joyride. Joyride itu adalah untuk orang yang awam sekali, orang yang baru pertama kali mengenal kuda. Nah, itu paketnya itu naik kuda, dituntun, didampingi, dituntun gitu. Satu putaran misalnya ada lintasannya kita. Kemudian ada yang kalau yang ingin mau ke tingkat lebih lanjut, ada namanya private lesson. Nah, private lesson tuh bagaimana cara menunggang kuda dengan baik dan benar. Orientasinya ke situ. 2 itu. Kemudian nanti dia jenjangnya ada lagi tadi endurance. Ada horseback archery. Karena di kuda langkahnya ada 3. Yang pertama walk itu jalan. Walk itu jalan, kemudian trot itu lari kecil. Terus kemudian ada canter itu yang lari. Nah, itu tiga step itu memang tekniknya berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau mungkin udah ada yang belajar nih Mas, terus tertarik dengan kuda yang di sini,
Gimana Mas? Bisa memiliki atau gimana? Bisa Mas, bisa gitu. Itu bisa di. Iya, di sini kita kalau memang ada yang pengen, misalkan udah kebanyakan orang sih begitu, dari belajar dia dapat feel, kita kasih fadilahnya bahwa memiliki kuda itu keutamaannya lebih daripada kita memelihara hewan lainnya. Gitu, seperti itu. Ngasih makan kuda dapat pahala nanti. Itu nah mereka rata-rata beli di sini, jarang beli di luar. Kalau range harga untuk dasaran biasa sih kuda-kuda, kalau kuda kecil sih angka 30 juta. Kalau gede ya minimal sih 50 juta. Dan itu bahan. Tapi kalau udah punya keahlian, dia bisa jumping, sudah endurance sudah 40 kilo, kemudian sudah bisa horseback archery. Nah itu tinggal nyebut aja orangnya. Dan ya kuda itu yang paling yang harus dijaga itulah kaki dan punggung. Kaki ini adalah ada istilah namanya no foot no horse. Nggak ada kaki ya bukan kuda. Udah jadi daging dia ibaratnya. Nah, harus dipotong. Gitu sama punggung. Paling rentan ya Mas. Karena tugas dia berlari. Kalau untuk belajar dari yang bisa sampai bisa, kira-kira estimasi berapa lama? Kalau bisa ya, sekedar bisa dan belum bener lah bahasanya bisa, itu 8 pertemuan biasanya udah bonding dia. 8 kali pertemuan, iya 2 paket. Kan satu paket 4 pertemuan. Paketannya. Kalau paketannya sendiri Mas? Oh paketnya, untuk paketnya kalau weekday itu 4,5 per 4 pertemuan, 450.000. 4 kali pertemuan, setiap pertemuannya 45 menit. Kalau weekend itu 600. Gitu ya. Insya Allah sangat murah. Kalau pelatih ada 1, 2, 3 Salim, udah ada sertifikat, Ana, terus sama Ustadz Hanif. Kuda ini keras sifatnya. Kalau kita takut, dia nakutin kita. Jadi kita harus berani. Harus berani, makanya tadi kalau kita takut ya susah. Makanya pertanyaannya berapa lama sampai kita ngalahin rasa takut kita. Gitu. Kalau kita sampai setahun juga masih belum berani, ya sampai setahun juga nggak bakal bisa naik kuda. Gitu, karena bisa takut terus. Dan ketika kita naik kuda, otomatis dia membaca aliran darah kita. Nah, orang ini oh takut. Ada tipe karakter kuda yang ketika dinaikin orang yang bisa, dia langsung lari aja nyaman. Ada yang nggak mau sama sekali di jalan sama sekali. Dia takut menjatuhkan orang yang baru belajar. Itu. Wah, ya itu. Ya kan kita kalau naik kuda itu memang hati yang dikendalikan. Bukan alat kan, ini bukan alat. Kalau menunggang itu yang pertama dipersiapkan untuk kudanya, perlengkapan kudanya. Itu ada namanya bridle. Ini bridle. Ya, bridle. Ini harganya dari 250 sampai 2 juta tergantung kelas. Ini sebagai untuk alat kendali. Nah, ini ada bit namanya. Ini tempat meletakkan bit. Bridle ini. Dia digigit Mas ya? Enggak, dia nggak punya gigi di sini. Giginya cuma di depan. Nah, giginya depan sama di belakang. Ke dalam mulutnya itu? Iya, di dalam mulutnya, di tengah tuh. Nah, ini untuk fungsinya untuk kiri kanan. Ya, kiri kanan kendali dia. Ini namanya range talinya. Dan kemudian ada pelana. Nah, pelana ini dari harga 1 juta sampai 75 juta. Nah, kalau ini yang murahan, ini yang harga 1 juta untuk latihan-latihan, untuk tunggang biasa aja, untuk joyride. Ya, ini namanya selebrak. Ini ada bantalan. Ini yang paling jelek, pokoknya ini yang paling jelek semua. Dulu baru pasang ini. Ya, benar. Ini yang paling jelek semua pokoknya ini. Paling jelek, Mas. Karena untuk latihan-latihan biasa kita pakai yang jelek. Sini apa, Mas? Ini kemudian injekan namanya stirrup. Stirrup ini untuk injak, untuk kita berpijak supaya balance. Kemudian ada namanya guard ini, sabuk amben. Ikat ini. Ya. Ya, kalau di kuda di atas jatuh, di bawah diinjek, di belakang ditendang, depan digigit. Itulah di kuda resikonya. Jadi makanya kuda itu disebut olahraga kesatria. Jadi kalau yang biasa-biasa aja kita mending nggak usah. Gitu. Ya, di atas dia bisa jatuh, di belakang bisa kena tendang, di depan kena gigit, di bawah kena injek.
Ya, jadi kalau ini memanahnya, jadi basicnya itu ada dua. Kalau memanah berkuda, yang pertama basicnya memang berkuda ya, berkuda itu harus dipatenkan benar, harus benar-benar lama, harus benar bisa menguasai kuda, baru kita masuk ke panahannya. Nah, untuk panahannya yang pertama harus ada guru ya. Kalau mau belajar nggak bisa pakai YouTube, nggak bisa dari lihat video-video, nggak bisa, harus talaki ya, harus bertemu tatap muka ya. Kalau karena memang memanah ini ya benda tajam kan, bukan benda sembarangan seperti lainnya, dan ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam peperangan ya. Nah, ini sesuatunya pasti ada ilmunya. Untuk persiapannya yang pertama busur. Nah, busur ini disesuaikan dengan tarikan, dengan kekuatan tarikan kita. Untuk para pembelajar itu lebih baik pakai yang LBS-nya rendah. LBS itu adalah satuan berat, satuan beratnya. Nah, biasanya sih kalau anak-anak atau pemula itu 25 ya, 25. Kemudian arrow itu adalah anak panah. Nah, anak panah ini macam beragamnya, dari ada yang bambu, kemudian pinus, ada yang karbon ya. Kalau panjang biasanya disesuaikan dengan lengan, panjang tangan kita. Karena kan ada yang model tekniknya itu nariknya sampai di kuping atau lebih dari kuping. Nah, itu macam-macam, makanya itulah kayak custom ya. Iya, harus custom ya, baiknya custom ya, baiknya custom. Biasanya kalau orang untuk belajar belinya asalan, tapi kalau udah menikmati dia udah mulai itu, nanti diukur spine-nya berapa, kekerasannya, kelenturannya, itu semuanya diukur. Kalau bahan yang terbaik apa coba? Kalau bahan macam-macam Mas. Kalau yang akurasinya biasanya lurus itu karbon. Tapi bahan karbon itu jarang untuk dilombakan karena ketepatannya rata gitu. Kalau ini kan tinggal skill nih. Iya, ini pakai skill ya. Beda panah ini tidak disebut dengan panah horsebow. Horsebow yaitu panah di atas kuda, panah memang untuk panahan berkuda. Beda dengan kalau yang kita biasa lihat di olimpiade, di koni itu perpani. Nah, itu lihat panjang ya, standar bow namanya. Nah, itu nggak bisa di kuda gitu, beda. Jadi lebih ringan dan lebih lebih spesifikasi untuk kuda. Nah, gitu ya. Arungnya juga beda, mereka pakai yang biasanya karbon, kalau kita lebih pakai ini spine kayu. Jadi kalau untuk belajar manah dulu sendiri atau berkuda atau sepaket itu Mas biasanya yang orang mau belajar horseback archery, dia punya basic sendiri tuh. Entah dia awalnya dia lebih menekuni memanahnya dulu, karena memanah kan lebih murah dibanding berkuda tuh ya, walaupun alatnya sebenarnya ya mahal juga, 1 juta sampai 30 juta juga ada. Tapi kalau memanah di kita juga ada. Di kita ada ya, itu pakainya cuman 30 menitnya 45.000. Iya gitu ya, itu alat dari sini. Kalau alat dari bawa sendiri lebih murah lagi gitu. Itu bisa seminggu, tergantung ya. Iya, kadang tadi Mas, dulu banyak tentara itu kan identiknya dengan kekuatan, tapi narik busur begini aja nggak kuat, cuman sampai sini dia. Cara tekniknya? Iya, tekniknya sama kebiasaannya belum dapat, memori ototnya belum ngerekam bahasanya. Mereka push up kuat 100 kali dibanding kita, tapi ketika naik busur belum tentu bisa, karena ya itu teknik tadi ya. Makanya itulah guru biasanya membimbing kita. Kalau melatih fokus Mas? Nah, kalau untuk melatih fokus memang ada ilmunya, ada ilmunya. Tapi kalau kita meyakini dalam ayat, kalau sudah anak panah ini keluar dari busurnya, itu yang melempar adalah Allah, bukan kita. Nah, sebenarnya difirasati itu karena kebiasaan. Nah, kita langsung bisa aja gitu tanpa dikeker. Tapi ada juga kan bidikan di ping sedikit. Nah, itu semuanya ada tekniknya seperti itu. Cuman kalau kita nembak lama-lama kebiasaan juga. Itu seperti itu. Kalau pakan kita pakai konsentrat, karena sebenarnya pakan utamanya rumput. Kuda itu adalah rumput dan konsentrat itu penambahannya. Tapi karena kuda ini ditunggang, dinaikin, artinya punya
punya tenaga yang harus dibutuhkan yang lebih. Nah itu kita bahkan pakai konsentrat, kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Biasanya ada sih jual pabrikan, cuman kalau pabrikan misalkan proteinnya 11, sedangkan kerja kuda kita kerja berat. Kita tiap hari kadang ada yang privat, kadang kita keluar, nah kita butuh protein yang lebih. Nah itu kita buat sendiri dengan protein misalkan 17. Nah itu buat sendiri, kita ngerambut sendiri. Kalau untuk yang belum belajar berkuda, coba belajar berkuda, karena yang pertama, kalau ingin belajar kepemimpinan, belajarlah mengendalikan kuda. Kalau ingin belajar kesehatan, belajarlah di kuda, karena Rasulullah sendiri yang bilang ini adalah olahraga terbaik, ya. Jika ingin belajar, di sini banyak, di Lampung ini banyak. Di Lampung banyak stable, ada sekitar 10, di Pringsewu ada, di MBK ada, di Tanjung Seneng ada, di Jati Agung ada. Kalau kita tempatnya di Sukarame. Di Sukarame ini Jalan Gus Radmin. Itu nama stable kita Siger Horse, ya. Bisa cek di Instagram. Bisa menghubungi nomor yang ada di situ.